Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Cintari Diahapsari. Saya adalah mahasiswa S2 dengan jurusan Healthcare Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik penelitian yang saya buat, yaitu mengenai analisa hubungan komunikasi interpersonal antara tenaga medis dan pasien terhadap pencegahan penyakit tidak menular atau disebut dengan PTM. Studi kasus pada klinik PT JHP kawasan industri Pulau Gadung. Baik, di sini saya eh, membuat tentang anti plagiarisme statement, di mana dibuat pada tanggal 13 Desember 2023. Masuk ke topik latar belakang masalah yang saya angkat mengenai PTM. Eh, di sini definisi dari penyakit tidak menular adalah penyakit degeneratif atau kronis yang tidak dapat menular, di mana angka kejadian mortalitas atau kematian yang tinggi. Adapun penyakit tidak menular meliputi penyakit jantung atau kardiovaskular, diabetes mellitus, kanker, pernafasan kronik, serta Alzheimer. Berikut adalah gambar dari sumber Puskesmas Bangka, yaitu ancaman penyakit tidak menular. Menurut Badan WHO atau Badan Kesehatan Dunia, sekitar 75% kematian akibat penyakit tidak menular atau PTM terjadi di negara berkembang. 80%-nya penyebab penyakit tidak menular adalah dari faktor gaya hidup, seperti kurang olahraga, kurang serat, merokok, obesitas, dan konsumsi alkohol. Ini ada beberapa jenisnya, yaitu jenis penyakitnya kanker, stroke, ginjal kronik, termasuk dalam kardiovaskular ya, adapun diabetes mellitus, hipertensi, serta obesitas. Proyeksi ancaman, bisa anak-anak Indonesia terancam terkena diabetes karena iklan minuman manis merajalela, dan 1/3 populasi di dunia obesitas pada 2025. Proyeksi ancaman dari penyakit tidak menular. Baik, latar belakang selanjutnya adalah PTM atau penyakit tidak menular menjadi tren kenaikan penyakit dengan angka kematian sekitar 41 juta orang setiap tahunnya atau setara 74% dari seluruh penyebab kematian di dunia. Sekitar 17 juta orang meninggal dengan usia relatif muda atau 86% kematian dini yang terjadi di negara dengan pendapatan rendah atau menengah. Menurut WHO 2022. Penyakit kardiovaskular dengan angka kematian tertinggi yakni sekitar 17,9 juta orang per tahunnya. Penyakit kanker berkisar 9,3 juta orang per tahunnya, penyakit pernafasan 4,1 juta orang per tahunnya, dan diabetes mellitus sekitar 2 juta orang per tahunnya. Menurut WHO 2022. Pada kondisi tenaga kerja di Indonesia belum terjangkau dengan baik oleh program pencegahan PTM atau penyakit tidak menular. Menurut laporan Kemenkes 2019 menjelaskan bahwa kelompok pekerja berdampak pada gizi keluarga dan health literasi keluarga hingga pembiasaan pola hidup sehat. Maka dibutuhkan pendekatan upaya kesehatan yang berpusat pada populasi pekerja. Rumusan dan tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan sosialisasi kesehatan terhadap kelompok kerja usia produktif. Proses ini tidak bisa berjalan tanpa ada keterlibatan peran dari tenaga medis dan pasien itu sendiri. Komunikasi memiliki peran kunci dalam keberhasilan membangun hubungan antara tenaga medis dan pasien. Komunikasi merupakan proses terjadinya penyampaian pesan dari pemberi pesan atau tenaga medis dan penerima pesan atau pasien, menurut Febriani 2020. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua atau beberapa orang, di mana terjadi pertukaran informasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Hal ini diharapkan munculnya feedback atau hasil dari pertukaran informasi tersebut.
Proses konsultasi atau wawancara atau anamnesa antara dokter dan pasien dengan penerapan komunikasi interpersonal yang baik akan menciptakan keberhasilan dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan angka kesehatan para pekerja. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh dokter dan pasien menjadi landasan hukum menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai hak dan kewajiban dokter serta hak dan kewajiban pasien. Baik, di sini dari penelitian yang saya buat, berikut adalah kajian literatur. Yang pertama adalah penyakit tidak menular dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi menurut Viswanto dan Lestari 2020. Menurut Febriani 2020, komunikasi merupakan proses terjadinya penyampaian pesan dari pemberi pesan dan penerima pesan. Menurut Mukarom 2020, teori komunikasi terdiri dari komunikasi interpersonal, komunikasi inter atau antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, serta komunikasi antar budaya. Komunikasi verbal antar interpersonal menjadi kunci kesuksesan organisasi dalam mencapai goalnya, menurut Ansuri 2019. Menurut Kurniasi et al. 2022, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa kata-kata tapi tersirat makna di dalamnya. Menurut Santoso et al. 2023, terdapat beberapa contoh dari komunikasi nonverbal seperti menggunakan simbol-simbol, bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan sikap tubuh. Nomor 7, gestur tubuh pasien terkadang dapat menggambarkan mengenai penyakit yang sedang dideritanya menurut Sabrina dan Iskandaria 2019. Menurut Febrian et al. 2020, studi yang dilakukan oleh mengenai promosi kesehatan di rumah sakit di era jaminan sosial menjelaskan bahwa salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang dilakukan tenaga medis kepada pasien. Menurut Hanson 2021 menjelaskan bahwa tujuan dari komunikasi interpersonal antara tenaga medis dan pasien adalah pertama untuk menciptakan hubungan yang baik antara pelaku kesehatan dan pasien yang baik yang membutuhkan perawatan. Kedua, untuk memberikan informasi medis yang akurat tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Dan ketiga, sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Yang 10, komunikasi interpersonal diharapkan dapat membangun hubungan baik dan efektif antara dokter dan dengan pasien menurut Suranto 2011. Baik, di sini adalah teori atau konsep utama dari penelitian yang saya ambil, yaitu penelitian ini menggunakan teori komunikasi Laswell. Teori ini ditemukan oleh Harold Laswell pada tahun 1948 tentang model komunikasi yang disampaikan dengan basis siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmi 2016 menjelaskan bahwa teori Laswell adalah teori yang didasarkan pada konteks sosial dan pengalaman dalam membangunnya. Teori ini menggunakan media sebagai bagian dari kajian ilmu komunikasi. Ini gambar dari teori de Laswell formula, yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Baik, selanjutnya adalah teori atau konsep pendukung. Teori komunikasi interpersonal itu menurut IAK 2010 menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang memungkinkan setiap individu untuk menangkap reaksi orang lain secara langsung baik verbal maupun non-verbal. Nah, berikut teori dari konsep pendukung dari teori komunikasi interpersonal. Berikut daftar pustakanya yang saya dapat.
dari hasil penelitian yang saya buat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.